say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 1 akan melakukan wawancara kepada para pegawai dan karyawan yang bekerja di instansi pemerintah maupun kantoran untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja dari para pegawai dan karyawan tersebut. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Sriwiyati Mahrani SE MSc. Baik, langsung saja kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Saya Arya Putrastiani. Kalau boleh tahu nama Ibu? Saya dengan Feby Febrianti. Ibu Feby bukan? Iya. Kami dari jurusan akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Qaeda. Di sini kami sedang meneliti tentang kepuasan kerja dari para karyawan. Jadi untuk memenuhi mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja Bu, pertanyaan saya yang pertama yaitu apa pekerjaan dan perusahaan dan nama perusahaan yang Anda geluti sekarang? Oke, mungkin saya bisa garis bawahi ya, mungkin saya kebetulan bukan di perusahaan, tapi saya kebetulan bekerja di salah satu pemerintahan vertikal, yaitu Kementerian Perhubungan. Tepatnya yaitu kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Lapuko, atau biasa yang dikenal dengan masyarakat luas itu Syahbandar Lapuko. Gitu. Pertanyaan kedua, apakah Anda merasa pekerjaan Anda sesuai dengan jejak pendidikan Anda? Ya, kalau secara linearnya sebenarnya tidak seperti itu, soalnya kan S1 saya kebetulan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan saya lanjut S2 itu mengambil jurusan manajemen sumber daya manusia. S2 manajemen sumber daya manusia. Nah, kebetulan di tempat kerja saya itu kan menangani soal pelayaran ya, masalah perkapalan, angkut muat barang. Jadi penempatan saya di sana kebetulan staf atau operator keuangan. Jadi mungkin secara untuk sangat mendekati ke berkaitan tidaknya mungkin agak kurang berkaitan. Namun untuk cara memanage keuangan itu sendiri ya saya merasa terbantu dari segi memanage keuangan ataupun dengan bersosialisasi dengan lingkungan kerja atau para pegawai-pegawai terkait dengan sumber daya manusia yang ada di sana, seperti itu. Kemudian, apakah Anda merasa senang dengan pekerjaan Anda? Ya, secara ini kan saya sudah 8 tahun ya di sana. Kalau saya bilang tidak senang, tidak mungkin kan saya bertahan selama itu. Jadi ya sejauh ini ya senang-senang saja. Dan, apakah Anda merasa puas dengan kondisi fisik di lingkungan Anda? Seperti keamanan atau kebersihan di tempat kerja? Iya. Kalau dari segi keamanan sejauh ini ya lumayan cukup aman di sana, karena kan juga ada penjagaan atau mungkin security yang bertugas di sana. Namun untuk kebersihan sendiri kan namanya kita ada pemuatan seperti pasir silika, suplit, ada juga aspal. Itu kan kalau untuk kebersihan sendiri di lingkungan kantor yang kebetulan berdekatan,
dengan tempat pemuatan itu kita sangat terganggu, apalagi sekarang kan musim kemarau. Jadi debu-debu itu sekalipun kita sudah bersihkan, kita sudah ini, ya tetap saja sangat ini. Jadi saya merasa kalau untuk sekarang ini kurang untuk kebersihannya. Gitu. Bagaimana pendapat Anda tentang upah dan promosi di perusahaan Anda? Ya, kalau terkait itu balik lagi, saya kan membawakan pemerintahan, saya bukan dalam perusahaan. Jadi kalau terkait upah maupun promosi itu kan di dalam pemerintahan itu kan sudah diatur seperti tingkatan-tingkatan golongan, pangkat. Misalnya di dalam kepangkatan itu kan ada namanya naik pangkat setiap 4 tahun, atau mungkin ada promosi jabatan dalam artian ada pelantikan yang tadinya mungkin dia menjabat sebagai staf biasa, mungkin bisa diangkat jadi pejabat struktural dengan kemampuan dan kapasitas yang orang itu miliki, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana budaya kerja di perusahaan Anda? Ya, kalau budaya kerja sendiri, karena balik lagi kalau kita di pemerintahan itu kan kita diatur namanya untuk budaya kerja atau etos kerja dalam lingkungan Kementerian Perhubungan itu kan harus menyesuaikan dengan PM-PM yang ada, seperti misalnya kepegawaian atau mungkin dari segi staf keuangan, dia itu kan ada tupoksi atau budaya-budaya kerja yang harus mereka emban atau mereka lakukan dalam setiap harinya menjalani pekerjaan itu sendiri. Apakah Anda merasa etos kerja di perusahaan Anda sudah cukup baik? Kalau etos kerja, jujur saya mungkin masih kurang ya. Karena yang pertama, SDM itu sendiri. Sekarang kan kita tidak bisa menutup mata karena sekarang semua serba teknologi. Dan kita sadar kalau dari SDM itu seperti pegawai-pegawai yang lama kan masih banyak yang kurang menguasai teknologi atau perkembangan yang ada. Maka dari itu adalah salah satu faktor yang mungkin menghambat dan menyebabkan kurangnya etos kerja yang terjadi di lingkungan kerja saya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Anda tentang kinerja individu di perusahaan Anda? Kinerja per individu. Sejauh ini saya melihat untuk kinerja per individu dari mereka itu ya masih kurang ya. Masih kurang dalam artian mungkin kesadaran dalam bekerja atau mungkin dalam disiplin waktu, disiplin kerja, menurut saya itu mungkin masih kurang dan masih proses tahap pembenahan. Ya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana komunikasi di perusahaan Anda? Kalau komunikasi sendiri di kantor kami itu komunikasinya cukup baik. Karena di sana kan memang terdapat kepala kantor yang setiap ada permasalahan atau mungkin kebijakan-kebijakan yang akan diambil kan kita harus berkomunikasi terlebih dahulu kepada atasan yang mempunyai wewenang, seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana imbalan yang sudah disepakati di perusahaan Anda? Kalau terkait imbalan mungkin seperti pertanyaan yang sebelumnya, kalau dari imbalan sendiri kita kan tidak ada namanya gratifikasi ya. Kalau dari pemerintahan sendiri saya kurang paham kalau dari segi perusahaan. Tapi kalau dalam pemerintah yang kami geluti, kalau dalam imbalan itu kan cuma berupa upah atau gaji pegawai, mungkin dari tunjangan kinerja, dari uang makan, lembur atau tunjangan yang lain. Dan itu memang sudah diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Saya Ayah Putri Astiani, kalau boleh tahu. Nama saya Vika. Pertanyaan pertama, pekerjaan apa dan nama perusahaan apa yang Anda bekerja sekarang? Saya bekerja di perusahaan PT Taris Mandiri Shipping. Perusahaan ini tuh bergerak di bidang jasa. Perusahaan ini perusahaan pelayaran
yang menghubungkan antara kapal dengan sabandar. Jadi dan posisi saya di perusahaan ini sebagai admin operasional. Selanjutnya, apa Anda merasa pekerjaan Anda ini sesuai dengan jejak pendidikan Anda? Kalau terkait background pendidikan saya itu agak jauh beda karena saya S1 psikologi dan sedangkan pekerjaan yang saya jalani sekarang itu sebagai admin operasional. Apa Anda merasa enjoy, senang dengan pekerjaan saat ini? Kalau enjoy karena apa ya, kita bekerja kalau ada kapal masuk, kalau keagenan kita dipakai. Tapi kalau tidak ada juga ya tidak ada. Kalau misalnya dalam 1 bulan kita ada kapal masuk minimal 4, jadi satu kapal itu minimal jalan beroperasi tuh 1 minggu, proses clearance in sama out. Jadi kalau masa enjoy kadang juga tertekan karena Ada breaknya? ya, jadi ada enjoynya, ada tidak. Kalau lagi banyak apa ya, kalau kita dapat owner yang baik, alhamdulillah. Kadang intinya tergantung owner. Pertanyaan selanjutnya, apa Anda merasa puas dengan kondisi fisik di lingkungan kerja? Kalau terkait kondisi fisik di lingkungan kerja, bukan puas sih, cuman namanya nyaman. Ya, seperti Karena- keamanan, Karena kebersihan. pekerjaan saya itu fleksibel, saya bisa kerja dimanapun. Kalau kita ada kantornya, tapi kita jarang kantor karena pekerjaan fleksibel, karena saya cuma kerja depan laptop, semuanya sistem online. Jadi dimanapun saya bisa kerja, yang penting ada jaringan. Bagaimana pendapat Anda tentang upah dan promosi di perusahaan Anda? Oke, kalau terkait upah, alhamdulillah bisa menghidupi saya. Bisa, intinya alhamdulillah ya, bisa menghidupi. Dan mungkin saya jalani kalau saya tidak nyaman dengan upahnya. Kalau terkait promosi, kita di perusahaan pelayaran tidak ada promosi. Bukan dan tidak ada promosi, karena kalau kita jadi admin tuh bukan, kan ada atasan, ada kepala cabang, dan saya nyaman kalau kita jadi admin. Dan yang lebih berperan kalau di perusahaan pelayaran itu admin, karena admin yang berkomunikasi dengan owner, sabandar, dengan shipper gitu. Jadi kalau terkait promosi di perusahaan PT Tarisa Mandiri Shipping itu tidak ada. Karena selamanya kalau kita jadi admin, kalau mau diganti, karena beda lagi kalau mau jadi kepala cabang, mau jadi admin finance, bagian operasional juga, itu beda. Dan kalau untuk itu, kalau terkait upahnya, alhamdulillah bisa menghidupi saya. Kalau terkait promosi di perusahaan saya tidak ada gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana budaya kerja di perusahaan Anda? Kalau budaya kerja di perusahaan PT Tarisa Mandiri Shipping itu, kalau saya bilang sangat berkekeluargaan. Jadi kita tidak ada yang antara atasan dengan bawahan. Jadi kita sama. Karena tidak ada yang kayak terlalu ngebosi. Jadi sangat berkekeluargaan. Jadi kalau ada masalah kita selesaikan. Kalau kita dalam bekerja pun saya tidak bilang, wah ini bos saya begini-begini, enggak. Jadi kerjanya enak sekali. Baik, terima kasih. Ya baik Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa di tempat Anda bekerja itu etos kerjanya sudah cukup baik? Kalau terkait etos kerja, kalau saya bilang namanya etos kerja, semangatnya kadang turun, kadang naik. Kita tuh kalau lagi semangatnya itu kalau lagi banyak kapal masuk, banyak yang menggunakan jasa kami. Jadi di situ kami semangat, karena kalau kalau kita banyak melayani, apalagi kalau tempat kerja sama kami puas, itu sangat kita tambah semangat. Tapi kalau kayak
sekarang kan lagi tidak ada yang menggunakan jasa kami ya, turun lagi. Itu. Ya. Kalau pertanyaan berikutnya Kak, bagaimana menurut Kakak pandangan Kakak terkait dengan kinerja individu di tempat Kakak bekerja? Kalau terkait kinerja teman-teman saya, semuanya alhamdulillah bagus. Kita masing-masing bagian admin finance, admin operasional, bagian operasional itu kita bekerja sesuai dengan masing-masing dengan passion kita. Jadi kita tidak saling mengganggu. Jadi teman-teman yang bagian operasional sudah paham pekerjaannya di lapangan, begitupun dengan saya admin operasional, begitupun dengan admin finance. Dan kita bertiga ini tuh saling keterkaitan, apalagi bagian operasional. Jadi di sini posisi saya itu bagaimana caranya mengatur teman-teman membuat permohonan. Setelah saya membuat permohonan itu bagian operasional yang jalan gitu ya di lapangan. Saya cuma di depan komputer saja. Jadi kami masing-masing bekerja dengan baik. Saya rasa. Bagaimana komunikasi di perusahaan Anda? Kalau terkait komunikasi di perusahaan kami, alhamdulillah bagus, cukup baik. Karena kita tuh antara sesama ini jarang ketemu. Jadi kita komunikasinya cuma di via WA. Jadi kalau misalnya ada kapal masuk kan kita namanya bagian lapangan dengan admin itu kan tidak selalu ketemu. Apalagi kalau atasan saya itu sering keluar, jadi saya yang dipercayakan untuk menghandle semua kapal masuk dan keluar. Jadi komunikasi kita cukup baik. Kita cuma komunikasi lewat WA dan kita semua bekerja dengan baik. Itu saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana imbalan yang disepakati oleh perusahaan Anda? Kalau terkait imbalan di perusahaan saya, alhamdulillah sesuai apa yang sebelum kita bekerja itu yang kita jalankan. Malahan kita di perusahaan kami dapat bonus. Dalam artian semakin banyak jasa kami digunakan, itu semakin banyak bonus yang kita dapat. Itu. Cukup? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, demikianlah hasil wawancara kami terhadap tingkat kepuasan kerja yang dirasakan oleh para karyawan dan pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, yakni perhubungan dan pelayaran. Adapun indikator tingkat kepuasan kerja yang kami wawancarai mengenai kesesuaian pekerjaan, di mana ternyata latar belakang pendidikan mereka berbeda dengan bidang pekerjaan yang mereka geluti sekarang. Tetapi hal ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap diri mereka karena mereka pasti dapat beradaptasi dengan pekerjaan yang mereka geluti sekarang. Kemudian mereka cukup enjoy dengan pekerjaan yang sedang mereka geluti sekarang. Mereka terkait dengan tingkat kepuasan, ada yang puas dan ada juga yang tidak puas dengan pekerjaan mereka. Tentunya hal ini itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal dari dalam instansi mereka maupun dari luar atau dari lingkungan mereka. Kemudian terkait dengan disiplin kerja, prestasi kerja, kemudian kondisi fisik lingkungan kerja, ini seperti tingkat kebersihan, kemudian keamanan, mereka sudah puas dengan hal tersebut. Kemudian terkait dengan gaji dan promosi. Nah, terkait dengan gaji dan promosi ini, beliau mengatakan bahwa pihak yang diwawancarai, narasumber kami mengatakan bahwa gaji dan promosi itu sudah memiliki ketentuan tersendiri dari pihak atasan atau pihak perusahaan dan instansi. Jadi tidak serta-merta bisa langsung memohon minta gaji atau apapun karena itu sudah ada aturannya yang berlaku. Kemudian mereka mengatakan bahwa gaji yang mereka miliki atau yang mereka terima sekarang terkait dengan pekerjaan yang mereka geluti itu sudah sebanding, sudah cukup dengan upaya atau kinerja yang mereka berikan di dalam instansi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Kemudian terkait dengan budaya atau etos kerja yang
berkembang di perusahaan atau instansi mereka itu tentunya berbeda dengan instansi lain, di mana budaya di situ mereka memberitahukan bahwa budayanya sudah cukup baik, komunikasinya sudah terjalin dengan baik, kemudian hubungan sosial dari antar pegawai karyawan itu sudah terjalin dengan baik. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan wawancara mengenai tingkat kepuasan kinerja yang dirasakan oleh para pegawai dan karyawan dalam perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.